Ya, kita mulai. Belum presentasi ya, ini kebetulan presentasinya udah tampil duluan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita bisa menerima pelajaran malam ini dengan baik ya. Karena agak ya hitung-hitungan benar ini. Kalau minggu lalu cuma jurnal, sekarang hitungan. Nah, kita masuk ke materi chapter 6. Chapter 6, ini benar nggak? Share. Ini chapter 7, nih chapter 6. Gimana caranya? Saya mau menggesernya. Gak bisa ya. Nah, sekarang kelihatan nggak? Kelihatan nggak Excelnya? Atau kelihatan sedikit? Kelihatan ya? Karena saya kecilin, takutnya di sananya nggak tahu kelihatannya apa gitu. Karena saya nggak bisa lihat ini, nggak bisa lihat settingnya biasanya. Jadi saya bolak-balik. Ini mau digeser di laptop saya nggak bisa lagi. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, kita belajar membuat laporan cost produksi namanya. Nah, kemarin saya sekilas ya waktu terakhir itu saya kasih, tapi di PowerPoint kalau nggak salah. Nah, ini di Excelnya. Contohnya PT Karunia. PT Karunia itu mana buku saya? PT Karunia itu modul 6 halaman 6.36. Soalnya di 6.36. Udah lihat semua? Lihat soalnya dulu. Untuk ngerjakan ini loh caranya, maksudnya. Atau udah pada ngerti? Kalau udah pada ngerti, biar Mbak Cuita presentasi. Kalau belum, saya ajarin. Nanti baru habis itu kita bahas soal gitu. Kacamata saya. Di mana sih kacamata? Oke, ya sudah. Cari kacamata apa? Tak ketemu. Oke, di soal ini kita baca sama-sama 6.36. Nah, kenapa saya pakai soal 6.36 yang saya pilih untuk menjelaskan? Karena memang ini kebetulan soalnya sudah lengkap gitu ya, dan dua departemen. Karena sebetulnya sama saja departemen 1 dan departemen 2 itu cara menghitungnya. Cuman kan ini ada barang yang berpindah gitu dari departemen 1 ke departemen 2. Cost-nya juga pindah, cost-nya ngikut gitu maksudnya ya. Karena kan ada cost di departemen 1 harus dijumlah di departemen 2. Itu dulu yang harus Anda pahami, beda departemen 1 dan departemen 2. Jadi, cost dari departemen 1 dibawa ke departemen 2, dijumlahkan maksudnya. Nah, sehingga nanti dihitung cost-nya yang dari departemen 1. Nah, kemudian soalnya departemen pemotongan dan departemen perakitan. Kita lihat dulu unitnya. Unitnya itu di sini harus dipahami ada namanya unit dimasukkan ke proses. Nah, unit dimasukkan ke proses itu maksudnya model perencanaan produksi itu hitungannya adalah unit yang akan dikeluarkan nanti kira-kira berapa, mau produksi berapa gitu. Unit fisikalnya yang dihitung gitu. Bukan berapa kilo, misalnya kalau bikin kue berapa kilo tepungnya, bukan, tapi tepung sekian ini mau bikin berapa kue gitu. Jadi berpikirnya berapa kue yang akan dibentuk gitu. Cara berpikir di fisikal untuk menentuan target produksi kan sebenarnya ini. Nah, dimasukkan, nah diperkirakan akan membuat produksi 3.900 kan rencananya gitu. Nah, masuk 3.900, ternyata ada di sini diterima dari departemen A. Diterima dari departemen A itu maksudnya
barang yang selesainya dikirim ke departemen perakitan kan, ini A dan B, padahal soalnya pemotongan dan perakitan, jadi bingung juga ya, soalnya juga udah nggak konsisten ya. Harusnya pemotongannya pemotongan A ya A gitu, tapi ya udahlah, Anda paham, A itu pemotongan, B perakitan. Jadi kemudian diterima dari departemen A-nya 3.000. Di sini di bawahnya ditransfer ke departemen B 3.000, ya harus sama ya, karena memang barangnya sama itu. Kalau misalnya diterima 3.000 ditransfer 3.500, sudah aneh itu, pasti bingung ngerjakannya. Harus sama justru itu, karena itu kan cuma dibolak-balik maksudnya. Kemudian ditransfer ke produk jadi 2.700. Nah, yang jadi di departemen perakitan 2.700. Kemudian produk dalam proses akhirnya, nah ini ada informasi di departemen A tadi, ada bahan baku ternyata sudah 100% persediaan akhirnya, tenaga kerja langsung 60%, overhead 50%. Kemudian di departemen B itu tidak ada bahan baku ya, hanya TKL dan overhead. TKL 50%, overhead 40%. Nah, lihat soalnya baik-baik. Nah, di bawahnya itu biaya-biayanya. Intinya ini, kalau kita salah di atas, salah sampai bawah. Jadi jangan sampai salah ngitung unit. Habis ngitung unit, jangan sampai salah ngitung unit ekuivalen. Itu intinya. Nah, dari soal tadi, nah template ini ya harus dihafal. Kalau misalnya nanti ada soalnya hitungan, maksudnya suruh buat laporan kos produksi, misalnya gitu ya. Ya, templatenya jelas ada judulnya, perusahaannya, laporan apa, terus periodenya kapan gitu. Kemudian, nah mereka ada empat macam ya, empat bagian gitu yang harus dibuat. Pertama tentang kuantitas, ini kuantitas sesuai berapa yang mau diproduksi. Kemudian unit ekuivalen produksi. Kemudian jumlah kos yang dipertanggungjawabkannya. Dan ini kos pertanggungjawabannya. Bedanya ini, kos dipertanggungjawabkan dengan kos pertanggungjawaban tuh bedanya, kos dipertanggungjawabkan tuh sebetulnya semua kosnya gitu untuk 3 macam tadi, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Tapi kita belum tahu sebetulnya barang jadinya berapa sih, bahan baku yang masih sisanya berapa sih gitu. Nah itu namanya kos pertanggungjawaban. Jadi di kuantitas, nah kuantitas itu departemen pemotongannya ini ya, unit dipertanggungjawabkan sama dengan pertama unit dimasukkan ke proses 3.900 masuk ya. Kemudian yang kelanjutannya unit dipertanggungjawabkan lagi, unit selesai ditransfer ke departemen perakitan, transfer 3.000 kan, untuk ke departemen B dari 3.000. Nah kemudian produk dalam proses akhirnya 900. Jadi jumlahnya 3.000 ditambah 900 ini harus sama-sama 3.900. Jadi input atau masuk 3.900, keluarnya juga 3.900. Tapi ada dalam bentuk barang selesai dan ada yang dalam bentuk barang belum selesai. Nah, kemudian kita harus hitung ekuivalensi unitnya. Nah, kemarin saya udah jelasin ekuivalensi unit itu sebenarnya ya memang hanya untuk perkiraan aja gitu. Barangnya sih sebetulnya yang sudah selesai, yang sudah ditransfer yang 3.000 ini. Nah, yang ini sebetulnya cuman untuk ngitung kosnya aja gitu, supaya kita bisa buat kos pertanggungjawaban di bawahnya ini, yang paling bawah ini ya. Karena kalau misalnya nggak dihitung seperti ini, misalnya kita langsung aja 3.900, tadi kan harusnya 3.900 ya, padahal masih ada yang belum jadi, nanti kosnya jadi nggak pas gitu cara ngitungnya tuh. Jangan sampai salah kan, akuntansi biaya kan nggak boleh salah cara ngitungnya. Makanya belajar mata kuliah ini tuh kan karena memang untuk hitung-hitung seperti ini ya sebenarnya. Nah kemudian unit selesai dan ditransfer ke departemen perakitan 3.000. Untuk perhitungan bahan baku juga 3.000, tenaga kerja juga 3.000, overhead juga 3.000. Kemudian produk dalam proses akhirnya, bahan baku jadinya 900 kan tadi, dikali 80% jadi 720. Di total 3720. Tenaga kerja 60% ini dari 900, total 3540. Kemudian overhead pabrik 50% jadi 3450 gitu ya. Nah, kebetulan rumus saya ini sudah Excel saya ini sudah buat rumusnya, jadi Anda tinggal kalau misalnya nanti
mau belajar masukin soal yang lain pun tinggal masukin angkanya. Sehingga saya beberapa sudah link si rumusnya, cuman ada beberapa yang belum. Misalnya kalau udah link mah gampang, tinggal lihat ke sebelahnya udah isi aja angkanya, nanti udah jadi otomatis gitu. Terus cost dipertanggungjawabkan, cost total sama dengan unit ekuivalen sama dengan cost unit. Sebenarnya ini 3 macam ini ya. Kemudian nah ini total costnya selama periode itu totalnya 175. Kuncinya untuk menjawab adalah jumlah di sini nanti harus sama dengan jumlah yang di sini. Ini bisa nggak ya dikuningin? Atau saya tandain? Udah nggak bisa. Nggak bisa. Lama aja. Saya merahin. Nah yang saya merahin harus sama. Itu buktinya benar. Kalau Anda misalnya masih nggak sama, itu curigain salah gitu. Kecuali pembulatan, kalau Anda ngitungnya ada yang dibulatkan. Kalau misalnya pakai kalkulator biasanya kan dibulatkan. Jadi nah cara ngitungnya tadi unit ekuivalen ini untuk menghitung cost per unit. Ini cost per unitnya. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut atau udah paham atau ada yang mau diulang? Representasi bahan baku oh sebentar iya ya Bentar, saya lihat ya saya nggak lihat soal. Betul Mbak, saya lihat di 3.7. jadi mau diganti. Benar berarti udah ngerti nih Mbak, ini saya nggak lihat soalnya. Berarti ini jadi 100% ya, kita coba ganti ya bedanya nanti, nggak apa-apa. Terima kasih. Berarti soalnya sih ini yang gak tahu apa soalnya yang salah. Gitu banyak dia yang seperti itu. Kayaknya mungkin belum. Kalau saya sih mikirnya dia pernah revisi soal tapi belum direvisi semua gitu maksudnya. Nah akhirnya berubah kan. Ntar ya. Kenapa jadi berubah 3.900? Oh ini karena rumus saya yang salah. 95. Ini rumus saya masih rumus yang pertama, jadi masih kebalik. 95 232. Ya, karena sudah sharing ya, bukan file yang asli, jadinya lah malah lompat-lompat. Akan saya tidak mencet ke situ, dia lompat sendiri. Maunya saya ke B tapi dia malah kok B-nya nggak mau. Ya tuh, tetap hasilnya harus 175. Iya soalnya salah. Tetap hasilnya harus segitu ya, harus 107 apa 175. Yang jelas ini nggak boleh, ini sebenarnya dari soal aja gitu ya. Kalau ini kan memang dicari. Saya ulangin dulu deh kalau gitu di sininya. Nggak mau karena circular reference. Emang susah ngerubah pakai ini. Mana sih andonya, malah nggak ketemu ando. Coba ketik aja lah 48321. Terus 32450 30.
Maksudnya muter gimana, Mbak? Tapi paham ya, Mbak ya, Mbak Nova ya, intinya. Soalnya nggak salah, jawabannya yang salah. 6,37 itu jawabannya yang kali bukan, nggak tahu dia dapat 80%. Soalnya 100%. Saya nggak lihat juga soalnya. Ya, pokoknya intinya nggak boleh salah di sini. Jadi tadi itu seperti saya contoh tadi sebutkan tadi ya, salah di ngitung unit ekivalen pasti salah ke bawah gitu. Saya biasanya kalau ngoreksi mahasiswa ujian, saya cuma ngecek sampai unit ekivalen. Kalau ini kepala udah benar sih, saya udah di bawahnya tuh nggak terlalu, jarang lah salah-salah ya, kan jarang salah emang. Kalau di bawahnya udah salah, asal nggak salah metode sih. Ini di ini di materi yang bab 6 ini masih umum gitu loh. Nanti di bab 7 tuh masalahnya sudah pakai MPKP sama sama apa namanya, rata-rata berbobot ya. Nah, ini udah beda gitu, beda sedikit sih memang, cuman gimana? Maksudnya? Nggak apa-apa, kalau Excel mah gampang, Mbak. Udah, aku udah ganti, itu udah otomatis. Maksudnya biar sama dengan 63.7. Oh, ya nantilah gampang. Nantilah gampang. Kan belum di-save. Ini belum di-save kok. Kalau Excel mah gampang, tinggal otomatis kok itu. Ini tinggal nanti kalau saya kan saya udah naikin di Excel yang hari ini. Pasti Anda udah pakai file yang lama ya. Nah, ini file barunya gitu. Kalau Anda mau belajar pakai file yang lama atau apa. Intinya udah tahu salahnya di situ gitu. Ya minimal kalau tahu salah gini kan tahu, oh itu caranya begitu, tuh dapat angka itu segitu dari situ gitu maksudnya. Apalagi nih yang harus saya jelasin, lupa ini. Intinya unit ekivalen ini nanti harus dipindah ya ke sini ya. Ini kan kolomnya jadi ke bawah. Unit ekivalen jadi ke samping ngalikannya, ke samping. Kalau yang ini ke bawah, yang atasnya ini ke samping. Jadi dari kos itu udah ke samping semua. Nah, kadang-kadang ada buku yang di kos ini pun mereka ke bawah gitu, nggak ke samping, ada yang begitu. Cuman di buku ini dia ke ini ke samping. Kos di pertanggungjawabannya tuh ke samping hitungnya. Nah, terus kita lanjut ke sebenarnya beda yang akan kita pelajari yang kita pelajari sekarang ini dengan yang akan nanti dipresentasikan di chapter 7 itu bedanya. Kalau di chapter 7 itu ada persediaan awal, itu saja bedanya intinya. Sebetulnya sama semuanya. Ya, kecuali yang barang hilang itu nanti ada barang cacat segala macam. Nah, sebenarnya sama saja ya. Jadi cuman beda tadi itu. Kalau ada persediaan awal gimana ngitungnya gitu. Kalau ini kasusnya, jadi Anda nanti ketika dapat soal, lihat dulu. Kalau memang nggak perlu pakai MPKP sama berbobot ya nggak usah gitu. Nah, cara ngelihatnya adalah ada nggak persediaan awal gitu. Nah, lihat coba di soal yang 63.6 tadi. Nggak ada persediaan awal, ada hanya persediaan akhir. Itu yang membedakan cara kerjanya nanti. Karena saya yakin soal Anda tuh digabung kan. Itu caranya. Lihat dulu soalnya. Jangan langsung stres-stres ngitungnya berbobot atau apa, nggak perlu berbobot gitu ya, nggak perlu pakai MPKP, nggak perlu pakai rata-rata gitu. Terus ini kan langsung cost ditransfer ke departemen B 3.000 kali, nah angkanya ini masih belum dibetulin ya, 48.650 harusnya 470 berapa tadi? Nggak karu-karuan, saya juga ininya Excelnya pindah-pindah coba. 47468 harusnya, ini belum saya betulin.
Karena saya sudah nggak bisa undo. Harus stop printing, stop presenting dulu gitu kalau saya mau undo. Saya stop presenting dulu ya, soalnya udah aneh. Ini salah, ini kalau ini kekuatan laptopnya. Iya mbak, sorry. Ya. Aduh, ini lagi. 175.983 tadi ya. Nah, kita lanjut tadi udah. Jadi saya balik lagi ya ke soal yang jawaban tadi ya. Misalnya tadi udah hang gitu di laptop saya. Terus ya, waalaikumsalam mas. Lanjut ke cost dipertanggungjawabkannya, cost ditransfer 3.000, jumlah yang transfer kan 3.000 sesuai soal yang di atas ya, pakai yang 3 ini, pakai ini. Kemudian dikali 48650 di sini, total pakai total dapat 145.950. Kemudian produk dalam proses akhirnya bahan baku 720 ya, sesuai unit ekuivalen ya, ngitungnya sesuai unit ekuivalen kalikan harga cost per unit ekuivalen. Kemudian tenaga kerja juga sama 540 dikali cost per unit ekuivalennya. Kemudian overhead 450 kali cost per unit ekuivalennya, sehingga dapat total persediaan nilainya 30.033. Nah, inilah masuk cost pertanggungjawaban itu. Jadi ternyata setelah dilihat cost pertanggungjawabannya untuk barang yang benar-benar selesainya adalah 145.950.000. Untuk yang belum selesainya 30 juta, total 175 juta gitu. Nah, kemudian lihat di departemen B-nya, departemen perakitannya ya. Nah, departemen perakitannya Anda lihat nanti ada yang saya tandain warna kuning. Harusnya costnya juga saya tandain warna kuning nih, cost yang diterima dari departemen A itu kan 3.000. Itu yang warna kuning itu masuknya yang dari departemen sebelumnya angkanya. Di soal mungkin nggak ada gitu, kayak cost transferan dari departemen A kan nggak ketemu nih, di soalnya nggak ada 145.950 itu. Nah, itu setelah kita menghitung departemen A baru bisa tahu departemen D, atau setelah hitung departemen pemotongan baru bisa tahu departemen perakitan. Jadi nggak bisa langsung hitung di departemen perakitan tanpa hitung departemen pemotongan dulu gitu ya. Jadi berurutan kan. Nah, ini informasi departemen perakitannya kan kita udah tahu tadi. Ini yang diterima dari departemen A 3.000, yang selesai ditransfer ke gudang atau jadi produk jadi ya 2.700. Terus di akhirnya 300. Mudah-mudahan nggak salah, hanya 50%. Oh, 50%, 40%-nya nggak salah. Atau saya nggak lihat lagi kunci ngerjakannya. Oh iya. Nah, hasilnya ini unit ekuivalennya hitungnya seperti ini, tenaga kerja dan overhead saja 2850 sama 2820. Nah, yang beda coba Anda lihat di cost dipertanggungjawabkan. Nah, di cost dipertanggungjawabkan itu muncul cost transferan dari departemen sebelumnya kan. Ya. Dapat 145.950. Nah, cost di departemen ini 24, 225 dan 17 dapat total akhirnya 188.082. Nah, ini cost per unit ekuivalennya juga ngambil dari departemen sebelumnya 48650. Ya. Kemudian ya pokoknya datanya dari departemen sebelumnya semua ini. Kemudian cost per unit ekuivalen departemen ini aja nambah ya istilahnya, jadi 63.500. Setelah itu bikin lagi cost pertanggungjawabannya.
cost ditransfer ke gudang ya 2.700 kali 63 dapat 171. Kemudian produk dalam proses akhirnya. Nah, produk dalam proses akhirnya di sini ada satu lagi cost dari departemen A 300. Tadi kan belum selesai semua. Jadi baru berapa persen gitu ya. Dia 300 belum selesai semuanya, nggak pakai persen. Tapi itu merupakan bahan bakunya. Dari 300 tadi bahan bakunya atau cost dari departemen A-nya kan sudah 100, pasti 100% gitu. Karena kan udah jadi dari departemen A-nya. Jadi nggak perlu bahan lagi kan maksudnya. Kalau dia perlu bahan lagi itu mungkin nggak 300%, tapi biasanya ada penambahan bahan di sini. Nah, kemudian tenaga kerja baru 150. Baru 50%. Kemudian overhead itu baru dipakai 40%. Makanya ada 150 dan 120 kan. Dikalikan harga per unitnya dapat 16.632. Total 188.082. Nah, ingat ini selalu sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Itu materinya. Lain-lainnya ada sih, saya lihat sama ya. Nah, yang saya bilang soalnya agak berat itu ya ini soal nomor 7-nya ini. Berat karena tiba-tiba nanyanya departemen B gitu. Nah, logikanya harus paham dulu di situ. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut ke kita lihat soal modul 6.1 saya bilangnya. Tes formatif 1 maksudnya. Untuk memperlancar ini cara menghitung unit ekuivalen. Nggak seru ya karena udah saya jawab jadinya. Harusnya belum ada jawaban. Tapi karena saya biar nggak lama, maksudnya kita nanti kelamaan hitungnya, makan waktu. Materi kita masih banyak ya, masih 3 bab. Ujung-ujungnya kejar-kejaran materi juga kan. Jangan saya buka dulu lah ya. Tapi Anda udah bisa buka kayaknya. Soal nomor berapa ya? 6.1 7 ya, nomor 7. Ya, nomor 7. Masih mudah nih. Coba nomor 7. Data di departemen halaman 6.19 ya. 6.19. Coba lihat. Data di departemen C selama bulan September. Nah, PDP awalnya nggak ada. Lihat dulu, intinya PDP awal nggak ada tuh pasti pakai metode yang saya jelasin tadi. Nanti kalau PDP awalnya ada, nah metode yang nanti dijelasin Mbak Juwita. Kemudian produk selesainya 600. Kalau produk selesai pasti nggak pakai persen ya, langsung 600. Nah, PDP akhirnya lihat tuh, bahan baku 2/3, konversi 1/3. Ini cost produk totalnya, bahan baku 7.600.000, tenaga kerja langsung 4.200.000, overhead 840.000, ya total 12.640 total costnya. Ditanya jumlah unit ekuivalen bahan baku. Nah, cara ngitungnya gimana? Bahan baku 2/3 ya tadi ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Jumlah unit ekuivalen bahan baku pada PDP akhir. Bahan baku pada PDP akhir. Jangan lihat dulu jawaban saya, takutnya salah juga. Saya kadang-kadang nggak baca soal, kerja-kerjakan aja gitu. Yang ditanya PDP akhirnya aja, berarti 300 kali berapa? 2/3 kan? Ya, betul. Jadi jawabannya yang 200 ya.
Terus yang nomor 8-nya, ini untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. PDP akhir juga, tapi sama cara kerjanya ya. Jadi kalau ini sepertiga dikali 300, jawabannya 100 ya. Udah jawab belum ya? Ya ini jawabannya, ini saya kasih tanda warna kuning itu. Jadi yang kuning di Excel saya ya, yang kuningnya. Kemudian nomor 9. Nomor 9, saya takut salah jawaban saya cek dulu deh. Tapi sebenarnya cara mikirnya nomor 9 itu, kalaupun kita nggak ngitung, harusnya udah bener ini kalau lihat ini ya. Maksudnya kita kan takutnya gini, nanti dapat kunci-kunci jawaban yang kunci jawabannya nggak sama, itulah kayak kasus misalnya kayak gini, sebenarnya nggak sama nih sama kunci jawabannya. Tapi takutnya saya yang salah, kita cek sama-sama. Bahan baku, cost produksi, ngitung-ngitungnya adalah hitung dulu cost per unit ekuivalennya. Cost per unit ekuivalennya adalah pertama bahan baku 7.600.000 nih, dibagi 600 tambah 200 kan 800 unit ekuivalennya, jadi dapat 9.500. Terus konversinya overhead sama itu kan dijumlah ya, 4.200.000 ditambah 840 dapat 5.040, dibagi 700, ini yang konversi dapat 7.200. Nah pas ngitung barang jadi pas ngitung ini 600 kali barang jadi kan 600 ya. Nah 600, iya kenapa mau saya jalan sendiri mau saya jalan sendiri 600 kali 16.700 produk selesai, total 10.020. Bahan baku 200 kali 9.500 dapat 1.900. Konversi 100 kali 7.200 dapat 720. Jadi totalnya 12.640. Tapi kalau kita lihat total itu kan harusnya, kalau kita lihat di kunci jawaban 15.030 itu nggak mungkin kan, jelas nggak mungkin dong. Total costnya 12.640 kalau soalnya multiple choice ya. Terus 12.640 juga nggak mungkin, ini jawabannya B dan C nya sama lagi ya kan, B dan C nggak mungkin sama-sama. 12.640 nggak mungkin dong, itu produk cost totalnya kok. Iya diam semua ini, jangan tidur semua. Nah kalau di sini jawaban yang mungkin cuman kelihatannya D. Kok menghilang mbak? Suaranya hilang. Sekarang dengar lagi nggak? Halo? Kok nggak ada suara? Full ya, nggak ada yang berubah ya sebenarnya. Ya, slide-nya juga. Kalau slide-nya saya lihat hilang memang. Tak buka lagi. Bentar ya, slide-nya memang hilang. Nah, itu muncul lagi nggak slide-nya? Sekarang muncul nggak slide-nya? Jangan-jangan suaranya juga hilang.
Kok bisa ngilang ya? Apa ada saya salah pencet? Tadi tuh kayak yang saya bilang kok jalan sendiri ininya. Mouse saya jalan sendiri. Terus gimana nih? Lanjut? Ada nggak suaranya? Halo? Halo? Kok pada ngilang semua? Net. Aduh, bentar ya. Entah kenapa. Halo? Halo? Oke. Nggak tahu ya kenapa. Putus sendiri kali. Sudah sampai mana tadi saya? Saya cek nggak ada apa-apa awalnya. Salah hilang. Oke, saya lanjut lagi berarti. Mungkin dia nggak kuat pakai share program ini, aplikasinya. Gimana lagi? Emang hitungan ya? Sekarang hilang lagi nggak? Nggak kan? Halo, Mbak Endang bisa dengar? Sampai mana tadi saya? Ya pokoknya intinya kalau kita lihat soal nomor 9 itu kan ada C itu jawabannya double gitu loh. Padahal ini kayaknya itu harusnya itu 10 jutaan, 10-20 itu. Ya. Kalau nomor 10-nya 2620 ya, gitu. 2620 itu dari 1.900.000 sampai ditambah 720. Nggak tahu, saya nggak tahu kalau kalian ujian itu jadinya saya nggak pede sendiri loh, karena modulnya aja banyak salah gitu. Saya takutnya soalnya banyak salah. Kasian juga kalian capek-capek. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ya namanya juga buatan manusia ya, pasti aja ada salahnya. Apalagi sibuk yang buat kan, banyak salahnya. Oke, terus ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke modul 6 titik modul 6 titik soal latihan chapter formatif yang berikutnya, formatif 2 kalau nggak salah. Formatif 2 ini berapa formatif sih? Oh 2 cuman ya.
Mudah ya ini ya. Bisa lah kalau ini. Nah, formatif 2 itu ada, kalau di sini saya buat 2 sih, nomor 5 dan nomor 7 ya. Nah, nomor 5-nya itu soalnya, jika di Departemen 1 unit masuk ke proses sebanyak 95.000 unit dan pada akhir periode terdapat 23.000 unit yang merupakan produk dalam proses akhir, berapakah jumlah unit yang ditransfer ke gudang produk jadi Departemen 2 jika produk dalam proses di Departemen 2 sebanyak 11.000? Ini yang ditanya unit 2-nya gitu. Bisa nggak ini? Nah, caranya ini. Soal pertama kan 95.000 Departemen 1. Terus sisanya ternyata 23.000. Berarti yang jadi 95 dikurang 23, berarti yang jadi 72 gitu. Pokoknya buat template-nya kayak gini dulu, nanti baru masukin angkanya. 95 dikurang 72 kan sama dengan 23. Karena kita punya prinsip input sama dengan output, masuk sama dengan keluar gitu, prinsipnya itu. Jadi harus sama ini sama ini. Nah, terus di Departemen 2-nya kan ditransfer tadi ini 72 sama 72 ditransfer. Kemudian 72 sama 72 ditransfer, ternyata ada sisa 11. Jadi berapa sih? Pertanyaannya berapa produk yang selesai di Departemen 2 gitu. Jadi caranya 72 dikurang 11, sama cara kayak ini, 95 dikurang 23, 72 dikurang 11. Akhirnya jawabannya 61. Gitu. Ya, kalau saya sih sebenarnya bisa pakai rumus. Kan logikanya sebenarnya nih. Logikanya tuh pokoknya unit kuantitas fisiknya itu apa? Pokoknya quantity masuk tuh 95, artinya 95 itu jadi berapa? Kalau jadi 95 berarti kan pasti akhirnya 0. Nah, gitu ya cara mikirnya. Kalau jadinya 72 berarti sisanya 23 kan gitu. Pokoknya tambah kurang ya. Tinggal kalau ini kan diketahui sisanya. Nah, berarti jadinya berapa gitu. Bisa lah itu. Nah, terus nih masuk ke soal nomor 7. Nomor 7, kutipan informasi yang ada dalam schedule cost ya, ini Departemen A yang ditanya itu. Nah, pakai seandainya nih bikin pusing. Nah, informasinya itu ya, costnya ini cost per unit ekuivalen datanya. Jadi yang dikasih tahu malah per unit ekuivalennya. Jadi cost totalnya malah nggak tahu gitu. Terus Departemen A-nya itu ada proses awal, ada proses akhir. Ini proses akhirnya. Cost ditambahkan ke departemen, unit ekuivalen total, cost per unit ekuivalen. Nah, seandainya pertanyaan di sini, seandainya Departemen A mentransfer 32.000 untuk produk ke Departemen, sebenarnya ini nggak ngitung, maksudnya nggak ngitung kuantitas sama unit ekuivalen, nggak usah kita hitung lagi ya, cuma logika yang harus paham. Seandainya Departemen A mentransfer 32.000 unit produk ke Departemen B, berapakah cost transfer total dari Departemen A ke Departemen B? Berarti produk jadi dari Departemen A ke Departemen B itu berapa? Kalau 32.000 gitu. Nah, cara ngitungnya ini kan data masih, ini data dari sini data semua. Malah unit ekuivalennya kita nggak tahu gitu. Kita cuma tahunya data aja ini. Ini benar dari soal, masih soal. Ya, kita ngerjakannya di poin ini. Nah, cost ditransfer ke Departemen B-nya berapa? Cara ngitungnya adalah total ini total unit ekuivalen dihitung. Totalnya 8580 tambah 5860 tambah 2340 dapat 16780.
16.780 dikali unit yang kan dia tadi bilang seandainya 32.000, berarti dikali 32.000 dapatlah 536.960. Gitu cara nomor B. Terus nah ini yang departemen B-nya. Departemen B itu kan tadi nah lanjutannya ya. Seandainya departemen A transfer 32.000. Soalnya sebenarnya sama, tapi harus ngerti maksudnya ini. Soalnya itu susah maksudnya sebenarnya. Maksud dia nomor 7 dengan 8. Kalau nomor 7 tuh dia hanya nanya cost yang ini gitu, ditanya dia tuh. Sebenarnya kita nggak ngerjakan pakai departemen yang pertama tadi juga nggak apa-apa, cukup logikanya paham departemen B saja gitu. Nah yang ini cukup paham sebenarnya departemen B, makanya saya bilang aduh kalau nggak tahu jalurnya dari A ke B nanti bisa salah gitu. Makanya saya buat jawaban pakai dua macam, departemen A dan B, padahal yang ditanya cuma departemen B. Jadi cost transferan departemen A nya udah dapat 536 kan, dari 32 kali 16. Nah, kemudian ditambah lagi cost departemen itu, departemen B-nya sendiri kan ada 20.000 kali 6.380 dan 20.000 kali 2.400, ini yang ini. Jadi totalnya 712.560. Tuh jawabannya A dan C gitu ya. Sebenarnya ini nggak susah, cuman logika soalnya ini yang ini masalahnya. Tapi datanya nggak membingungkan sih, karena nggak banyak data ya, jadi nggak susah. Cuma harus tahu yang mana jawabannya, yang paling Anda ngikutin dihitung-hitung itu yang ada gitu kan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mbak Juwita presentasi chapter 7 ya. Atau ada yang mau ditanya lagi? Susah nggak kira-kira? Halo, jangan-jangan nggak dengar suara saya lagi. Tapi nggak ada sih tanda-tanda mati di sini. PowerPoint. Mati lagi. Bentar ya, mati lagi. Apa ya penyebabnya? Aduh, bentar Mbak, masih di sayanya ya kontak aja. Iya, di sayanya. Di sayanya yang masalah Mbak, mati-mati terus. Halo. Ya. Ya udah Mbak, udah Mbak, udah. Lanjut. Halo, silakan.
Oke, teman-temannya dengar? Ya, halo. Dengar, saya dengar. Oke. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem produksi lanjutan. Oke, makasih Mbak Silma. Nah, di sini saya akan presentasi sendiri karena Mbak Susilawati masih ada di Indonesia. Di sini untuk modul ini kita akan membahas tentang pengaruh penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Yang kedua yaitu menyusun laporan kos produksi dengan adanya penambahan bahan baku. Yang ketiga yaitu laporan kos produksi dengan kondisi adanya produk dalam proses awal, baik dengan menggunakan metode rata-rata berbobot maupun dengan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Dan yang keempat, perlakuan akuntansi atas adanya produk rusak, produk cacat, bahan sisa dan bahan sisa buangan. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini kita mempelajari untuk KB1, kita mempelajari laporan kos produksi penanganan departemen. Yang pertama kita akan bahas yaitu bahan baku yang ditambahkan adanya setelah departemen pertama dapat memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi tetapi terdapat penambahan kos produksi. Yang dimaksud di sini yaitu ketika penambahan bahan baku setelah departemen pertama dan jumlah unit yang diproduksi tidak bertambah, maka tidak terdapat perubahan prosedur dalam penyusunan laporan kos produksi. Nah, kita di sini ambil contoh yaitu perusahaan ban. Perusahaan ban itu kan kalau dalam pada perusahaan perakitan mobil itu kalau kita tambahkan bannya, tapi kalau pas waktu perakitan kalau tidak ada ban kan kita nggak jalan ya, tapi bannya itu adalah bahan baku. Nah, di sini penambahan ban itu tidak dapat menambah jumlah unit mobil yang dihasilkan seperti itu. Yang kedua yaitu peningkatan jumlah unit yang diproduksi tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Di sini kita ambil contoh yaitu air, penambahan air pada perusahaan cat. Karena di sini untuk airnya itu kan diambil secara gratis ya, jadinya tidak mempengaruhi jumlah unit dari cat tersebut. Tetapi Halo. Ya, halo. Ya, nah terus. Ya, Bu. Tadi hilang. Ya. Ya, jadi kita penambahan bahan baku itu yaitu penambahan yang tidak meningkatkan, tidak menambah kos produksi yang misalnya tadi yaitu penambahan air pada perusahaan cat karena air itu kan gratis seperti itu. Yang ketiga yaitu peningkatan jumlah unit yang diproduksi disertai dengan penambahan kos produksi. Kita di sini ambil contoh yaitu penambahan gula pada perusahaan pembuat sirup. Karena gula memiliki kos dan penambah gula akan menambah jumlah volume sirup yang diproses. Nah, di sini kita ke slide selanjutnya yaitu beberapa modifikasi dari kos produksi ya, laporan produksi ya. Yang pertama itu ada kuantitas, yang kedua ada unit ekuivalen, yang ketiga ada kos dipertanggungjawabkan, dan yang keempat ada kos pertanggungjawaban yang telah yang dari awal sudah diterangkan sama Ibu Arni ya di modul-modul sebelumnya juga. Kita cuma ada penambahan sedikit ya untuk di sini. Mungkin untuk di sini cuma bagaimana kita untuk mencoba melakukan perhitungan seperti itu. Nah, di sini untuk kos produksi kita ambil contoh
contoh aja soal yang Sama. halaman tes formatif 1 7.11. Bentar mbak, bentar mbak. Di 7.11 kita ambil contoh aja langsung, karena di sini untuk mbak-mbaknya, Bentar ya. Agak lama. untuk mbak-mbaknya di sini kita cuma Lembar 1 ya? karena untuk Lembar berapa, Mbak? departemen untuk 7.11 ini mudah. Untuk yang halaman 345 itu cuma menambah-nambahkan saja. Oke, Di lembar 1? kita ambil contoh 7.11. 7.11. Ini sudah diketahui 7.11. Di sini kita sudah ketahui masuk ke prosesnya 52.000, yang sisanya yaitu ditransfer ke departemen B. Tadi sudah diterangkan sama Ibu Arni di modul 6 ya. Tadi bahwa kalau diterima dari departemennya A sudah diketahui 45.000, berarti sama ya. Yang ditransfer ke departemen B yaitu sama 45.000 juga. Jadi untuk nomor 3, berapa unit produk yang ditransfer dari departemen A ke departemen B yaitu sama. Jawabannya yaitu 45.000. Jawabannya adalah B. Ya, Ya. untuk teman-teman semuanya dengar. Halo? Tahu pada kemana? Ayo di Semuanya mana? pada tidur ini, Bu. Iya, takutnya tidur. Dengan suara saya yang cempreng, Bu. Oke. Mas Supianto, paham nggak? Ya, paham nggak dari sini, teman-teman? Oke, ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, yang nomor 4 yaitu kita hitung berapakah produk dalam proses akhir departemen A. Oke, untuk proses akhir departemen A. Ini di sini jawabannya adalah 7.000 ya. 52 kurang 45 jangan itu. 52 dikurangi 45 hasilnya yaitu 7.000. Nah, untuk yang kelima yaitu berapakah tambahan unit ke proses di departemen B. Tambahan unit di departemen B itu ada 10.000 ya. Ini karena kita tambahkan aja karena di sini proses produk dalam proses akhir ini kan 12.000. Terus ditransfer ke produk jadi kan 43, kita total berarti 55. 55 kurangi 45 kan 10.000 jadinya. Iya. Ya, jawabannya adalah C nomor 5. 10.000. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai belajar menghitung untuk 7.13. Karena gini, untuk laporan kos produksi ini sudah diterangkan sama Ibu Arni dari sebelum-sebelumnya juga, cuma ada penambahan sedikit-sedikit. Jadi saya langsung ambil contoh untuk 7.13. Yang ditanyakan itu kan udah ada nomor-nomornya. Yang ditanyakan untuk nomor ini nomor 6 itu ada yang ditanyakan yaitu unit dan kos unit disesuaikan. Nah, di sini yang sudah diketahui semuanya untuk kos unitnya. Jadi kalau untuk hitung kos unitnya itu adalah kita harus tahu dulu, yang diketahui itu adalah unit ekuivalen dari unit dan kos unit disesuaikan. Terus ditambahkan transfer masuk dari kos total itu berapa, kayak gitu. Nah, untuk kos totalnya itu bagaimana cara menghitungnya ya? Tadi sudah diketahui tapi di sini ya. Untuk transfer masuk dari kos totalnya itu kan
391.650.000. Nah, dari sini jadinya ditambahkan dari unit ekuivalen, dari unit dan kos disesuaikan, ditambahkan kos total dari transfer masuk. Nah, tapi dibagi lagi ke unit dan kos disesuaikan dari unit tersebut. Berarti 60.000 ini Tambah 6.000 ya? 60.000-nya belum diketahui ya. Oh, dari Ya mana? Bu, unit ekuivalennya kan 60.000 Bu, dari tenaga kerja itu. Mana sih? Kalau yang unit kos dipertanggungjawabkan itu kan yang kita ambil dari yang 78 unit. Disesuaikan itu kan penambahan antara transfer masuk dan juga unit tambahkan ke produksi. Nah, itu hasilnya adalah untuk unit ditambahkan ke produksi itu kita masukkan yang 24.330. Itu kan unit dan kos unit disesuaikan. Coba kita lihat yang atas. Yang atas itu dari kuantitasnya itu kan ada unit pertanggungjawaban. Itu unit pertanggungjawaban itu kan totalnya adalah 78.330. Kita masukkan ke unit dan kos disesuaikan. Iya. Nah, jadi masuk ke situ. Terus habis itu dari ini itu dikurangi. Dikurangi kan untuk unit ditambahkan ke produksinya itu totalnya itu unit dan kos disesuaikan itu hasilnya 78.330. Jadinya di situ unit ditambahkan ke produksi itu hasilnya 24.330. Ya, lanjut. Jadi untuk hasilnya yaitu 5.000,7659. Nah, kita buatkan aja 5.000. Di sini jawabannya ada 5.000. 5.000. Jawabannya ada lagi. Ya. Jadi dari mana dapat angka 5.000-nya? 5.000 itu tadi adalah dari itu tadi Bu, unit ekuivalen dari unit dan kos disesuaikan itu kan 60.000. Kita tambahkan kos totalnya itu adalah 391.650.000 itu. Terus habis itu kita bagi lagi ke unit dan kos disesuaikan itu dibagi 78.330. Hasilnya 5.000,77. Tapi di sini berhubung nggak ada komanya, kita ambil 5.000 aja. Gitu. Ya, pembulatan. Jadi jawabannya D ya. Iya, Sama nggak sama kuncinya? Sama sih ingat saya. Nomor 6. Jawabannya untuk kunci jawabannya di halaman 7.56. Ya. Ya, di sini juga kita juga belum mengetahui di situ kan terisi kolom-kolom ya untuk kos total dipertanggungjawabkan itu berapa. Nah, di sini untuk kos total dipertanggungjawabkan itu yaitu kos unit dari kos total ditambahkan itu itu kan sampai itu kan dibulatkan ya Bu ya, 3.731. Tapi kalau saya ngitung ini jumlahnya yaitu 30,76. Nah, itu dibulatkan 3.731. Nah, itu hasilnya kan. Habis itu untuk unit kosnya, kos total dipertanggungjawabkan kan bukan kira Pak. Untuk yang dihitung yaitu kos unit, kos total itu ditambahkan
Jadi 8731 ya. Ya benar. Mm-mm. Hasilnya 8.731. Untuk teman-teman diisi hasilnya 8.731 nanti baru. Nah, di situ kita mulai hitung ke kos pertanggungjawabannya. Nah, bagaimana cara menghitung kos pertanggungjawabannya? Di sini ada kita belum tahu kos ditransfer ke produk jadinya itu berapa. Di sini udah yang diketahui cuma bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya pabrik berapa. Nah, untuk kos ditransfer ke produk jadi itu kita hitungnya yaitu yang tadi 8.731 itu kita kalikan dengan apa? Dengan unit selesai dan ditransfer ke produk jadi. Ya. Berapa? 58330 ya. Iya, hasilnya ini Bu, 5093 9. 5093 0449. Untuk nomor 7 itu Kayaknya selisih pembulatan aja tuh Mbak. benar. B aja. 509 ini pembulatannya jawabannya kan B ya. Tapi itu selisih pembulatannya aja nggak beda, soalnya kan itu tadi kan ada komanya banyak banget. Nah, pembulatannya agak beda sedikit lah. Tapi jawabannya yang pertama yaitu 5509. Jawabannya B. Tapi kalau Anda ngitung di Excel-nya nggak dipotong, itu sama hasilnya Mbak. Iya, Nggak dibulat-bulatkan. Kalau dibulatkan memang sama. Ini soalnya nggak saya bulatkan Bu. Gitu. Ya. Terus? Beda komanya saja. Kita hitung lagi ke kos dari departemen B. Kos dari departemen B itu cara ngitungnya yaitu D6 ya. Produk dalam proses produksi itu 20.000. 20.000 itu kita kalikan sama yang 5.000 tadi. Yang awal ya, yang 5.000 yang udah disesuaikan. Jadi kalau dibulatkan itu hasilnya 100. Kan 5.000 iya. 20.000. Nah, itu hasilnya D. C kali. D. Untuk ada pembulatan. Iya. Terus untuk ini kan sudah diketahui bagaimana ininya ngitungnya. Nah, ini kita untuk ngitung yang overhead pabrik ini itu hitung keseluruhan dari kos dari departemen B, kita tambahkan bahan baku, kita tambahkan tenaga kerja langsung, tambahkan overhead pabrik, itu hasilnya berapa? Hasilnya 112 juta 384.231. Kalau di Excel pakai Excel itu hasilnya 112.399.550. Kalau pakai Excel soalnya kan pakai koma. Perbedaannya cuma di situ sih, untuk koma